18 tahun yang lalu berdiri sebuah klub sepak bola amatir di dataran tinggi Gayo Alas, tepatnya di Kabupaten Gayo Luas. Harimau Loser, begitulah mereka menyebutnya. Warna hijau putih menjadi warna kebanggaan mereka. Hampir 10.000 penonton bisa ditampung di home base mereka yang diberi nama Stadion Seribu Bukit. Nggak butuh waktu lama buat PSGL namanya. Bisa bersama selevel dengan klub elit di Indonesia yang berlaga di kasta kedua Liga Indonesia Divisi Utama. Di tahun ini, saingan PSGL, Persis Solo dan Persebaya main di Liga 1, Liga utamanya sepak bola Indonesia. Bagaimana dengan PSGL? Nah, apakah tidak berlaganya di PSGL di Liga Utama Indonesia menutup peluang anak-anak Gayo Luas untuk membela tim nasional? Untuk hari ini, kami menghadirkan 2 ex pemain PSGL yang katanya membuka SSB atau Akademi Sepak Bola untuk menjaga cita-cita anak Gayo Luas bisa membela timnas Indonesia. Yo 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 yo. Baik, hari ini kita kedatangan 2 ex pemain PSGL yang katanya membuka Akademi Sepak Bola di Gayo Luas. Selamat bergabung Bang Putra atau Coach Putra dipanggil ya Bang ya. Siap. Nah, yang satu lagi nih yang nggak asing buat kita semua, Sintayongnya Kabupaten Gayo Luas atau Coach Irul, biasa dipanggil orang Irul Boy, ya kan? Nah, baik sahabat ruang, benar nggak sih abang-abang ini mantan pemain PSGL? Gimana nih Bang Irul, bener nggak sih abang sebenarnya pemain PSGL Bang? Ya sebenarnya sih ya, kita dulu pernah bermain di klub kebanggaan kita Gayo Luas PSGL ya? itu PSGL. Itu pada periode tahun 2008 sampai dengan 2014. Ya, di sini juga ada rekan saya yang sekarang udah menjadi pelatih juga. Ya, dulu kami sama-sama bermain merintis di klub kebanggaan kita di Gayo Luas, yaitu pada tahun 2008 divisi 3. Di divisi 3 awal mulanya Bang ya? Ya, divisi 3 itu adalah kasta bawah ya di Liga Indonesia pada saat itu. Bang, cerita dikit lah Bang Putra, gimana sih rekrutan pemain PSGL lah, supaya maksudnya nih sahabat ruang nih anak-anaknya yang mau berminat lah bermain sepak bola, itu sebenarnya waktu perekrutan PSGL gimana sih? Bener nggak prosedurnya dilakukan dengan ya secara profesional lah, gimana Bang Putra tuh? Pada saat itu ya, Pada saat tahun 2018 seperti yang disebutkan oleh Coach Sirul tadi, seleksinya memang seleksi terbuka. Seleksi terbuka. Banyak sekali memang pemain-pemain lokal yang ikut juga, namun tidak sedikit yang dari luar ikut ingin membela PSGL di tahun awal-awal tersebut. Memang itu perekrutannya memang secara terbuka. Itu tidak ada dalam tanda kutip, tidak ada titipan di sana. Nggak ada titipannya, betul-betul profesional. Benar. Bang, untuk pemain lokal Bang, pemain lokal banyak nggak sih sebenarnya yang gabung di PSGL yang waktu main di divisi utama itu ya? Maksudnya nih supaya tertutup nggak sih sebenarnya peluang pemain-pemain lokal gitu kan? Kalau kita lihat fotonya ya, itu ada pemain luar juga kayaknya sih. Iya. Nah, sebenarnya berapa porsinya tuh Bang? Banyak nggak pemain lokal kita sini? Kalau dari saya berbeda ya dengan Kusirul. Kalau Kusirul sampai 2014, saya hanya sampai 2011 ya Kok ya. 2010 ya, 2010. Iya, 2010 satu musim saat itu. Di saat kami masuk di sana, kebetulan memang yang seingat saya Kusirul, kemudian ada si Imam Taatul. Tidak banyak sih yang mendominasi, itu lebih dari luar. 60-40? 60-40, mungkin 60-40. Ya 60-40 untuk komposisi pemain PSGL saat itu. Tapi setelah itu mungkin dari tahun 2011 itu mungkin ada informasi dari Kusirul, karena saya udah fokus di pekerjaan ya. Udah keluar dari PSGL ya Bang ya? Keluar dari PSGL. Bang Irul, kompetisi apa saja sih yang diikuti oleh PSGL Bang selama kiprahnya lah? Dari kasta keberapa sampai paling tertinggi lah kasta keberapa? Oke. Pada saat itu 2008 kita sebenarnya
prestasi kita sangat memuaskan ya PS Putra, karena kita setiap tahun kita naik terus levelnya. Naik level. Ya, naik level terus. 2008 Divisinya kita naik divisi terus. 3. 2008 divisi 3, 2009 kita naik ke divisi 2. Itu kalau kita lihat sejarahnya Bang Irul, Ya. itu pernah gabung sama Persebaya gitu ya. Persis Di divisi Solo ya. utama, di divisi Sempat utama, ya? ya divisi utama ya. Itu pada saat itu di tahun 2011, 2012 Hah? itu PSGL berada di level Liga Indonesia itu yaitu divisi utama. Kalau sekarang itu Divisi utama. di Liga 2. Liga Di 2. Liga 2-nya ya. Itu kita satu setara dengan Persebaya Surabaya, Persebaya Surabaya. Persis Solo, Mm-mm. ya Persis Solo, habis itu Persitara Jakarta Utara, Kalongan, Temanggung, Tembilahan, dan ada beberapa lagi kemarin itu. Ya, itulah tim-tim divisi utama pada saat itu. Itu pada saat itu kita home and away. Home away juga ya. Iya, iya. Nah berarti ini banyak lah ya, udah tandang kemana-mana aja ya gitu ya. Nah, ya, termasuk kemarin tuh kalau dulu kita hanya melihat di TV ya Christian Carrasco ya, dia striker PSMS dulu yang dijuluki Spider-Man-nya ya. Jadi dia udah pernah menginjakkan kaki di Stadion Seribu Bukit. Di Seribu Bukit nih ya. Ya, Oh, luar biasa kali ya Bang ya. Carrasco, Patricius Jimenez, Itu pernah main ya Nah. di sini ya. Obiora, Wih, luar biasa sekali berarti Bang ya. mantan pemain Liga ISL dulu, Indonesia Super League. Jadi, Bahkan ex timnas ada juga coach ya, yang Maman itu ya, Maman apa? Maman yang pernah main sama Carrasco itu. ya. Bahkan mereka sangat takjub memang melihat kondisi stadion kita saat Iya itu. memang stadion kita luar biasa ya Bang ya. Itu Iya, pemandangnya view-nya, luar biasa ya, indah tuh. view-nya, iya. Nah Bang, pola latihan deh. Ya. Nah ini biar penyemangat sih buat anak-anak ya. Pola latihan gimana sih? Ini kan PSGL kalau mainnya berarti di kasta kedua. Nah itu gimana sih pola latihannya Bang? Bisa cerita nggak? Oke, Silakan. kalau untuk pola latihan saat itu memang sangat berbeda ya hari ini dengan sistem Planitia ya coach ya. Hari yang dari 2008 itu yang saya ikuti sendiri 2008-2009 itu lebih ke fisik ya, fisik yang luar biasa itu. Memang diterpa itu bagaimana pemain itu kuat dan punya fisik yang tangguh. Karena kita memang menghadapi lawan-lawan yang kelas liga saat itu ya, kelas liga saat itu. Jadi kalau pola latihannya kita memang diporsir ya, saat itu saya ingatnya coach Ferdi ya coach ya. Coach Ferdi yang menangani PSGL di divisi 3. Nah, saat itu memang kita terus diporsir, bahkan siang-siang kita pernah latihan itu. Siang-siang? Ya, jam 12, jam 11 kita belum dikasih makanan itu. Belum dikasih makan, kita latihan dulu, setelah latihan kita baru bisa makan setelah latihan. Cuman itu dulu. Yang hari ini pasti berbeda tentunya. Nanti kita cerita lagi. Mungkin ada tambahan dari Coach Siro. Ya, itu benar. Jadi kan kita dalam satu hari itu kita dituntut latihan tuh 3 kali. 3 kali. Siang. Pagi jam 7 kita udah standby di lapangan, habis itu kita jam 12 sebelum makan siang kita latihan lagi, habis itu kita sore jam 3, jam 4 kita udah mulai latihan lagi. Nah kalau pola latihannya seperti itu Bang, gizinya gimana sih Bang? Diatur nggak sih sebenarnya sama mereka? Nah, pada saat itu ya seperti Coach Putra bilang, yaitu perbedaan dulu sama sekarang itu. Kalau dulu memang kita latihannya luar biasa, tapi kayaknya kok asupan gizi itu masih sangat lemah ya, masih sangat kurang banget. Kita hanya porsi dituntut latihan keras, tapi porsinya makan itu kalau kita lihat sekarang itu belum sesuai. Belum sesuai. Iya sangat belum, karena mungkin keterbatasan ya, keterbatasan daripada ahli juga. Sekarang kita lihat di tim-tim itu dia udah memiliki staff. Benar. Ya, Khusus gitu ya Bang. staff khusus, staf ahli gizi, staf fisik, semua lengkap. Nah, Bang, biasanya PSGL dulu latihannya di mana sih Bang? Di sini atau dipusatkan di mana gitu? ya, jadi pemusatan latihan kemarin tuh kita bervariasi ya. Bervariasi, kita juga ada melakukan latihan di sini di Gailuas, habis itu kita juga ada latihan di luar Gailuas, yaitu termasuk di Langsa. Oh di Langsa pernah ya? Kita juga di Medan ya, di Sumatera Utara. Bahkan kita sempat juga waktu pas kasta terendah di divisi 3 kita uji coba sama PSMS. Sama PSMS langsung ya? PSMS pada masa itu bermain di ISL. Di kasta tertingginya Kasta liga tertinggi saat itu ya? Iya. Pada saat itu kami ditanyakin wartawan lagi ya coach. Ditanyakin wartawan, loh ini
tim mana nih? Tim juga kita Ya, di mana? Kayak itu di mana? Orang nggak kenal di luar ya. kok bisa-bisanya gitu bisa sparring dengan sekelasnya PSMS karena kan tidak sembarangan juga untuk melakukan sparring dengan tim-tim kasta tertinggi itu. Tapi syukur juga PSGL bisa menantang PSMS pada saat itu. Bang, PSGL ini kan kalau kita lihat sejarah ya, kita baca sejarahnya, dia nggak butuh waktu lama bisa naik ke kasta kedua ya. Nah, tapi nggak lama gitu loh Bang. Nggak lama, habis itu sempat mengundurkan diri ya gitu ya. Nggak sanggup karena dana dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya Bang ini apa ya, maksudnya hanya ledakan aja atau ikut-ikutan atau gimana sih? Sebenarnya siapa sih sebenarnya yang menginisiasi awal mula PSGL ini sebenarnya mana Bang? Siapa sih sebenarnya? Atau siapalah ketua umum pertama nih kok bisa terinisiasi PSGL gitu loh? Ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita tahu di mana-mana tim itu adalah sokongan dari pemerintah daerah. Ya. Karena apalagi dia dulu kan apabila dia kelasnya amatir masih bisa disokong oleh dana APBD. Oh, berarti sumber dana APBD nih ya? APBD. ya, apalagi kita waktu itu kan liga terendah berarti masih amatir ya. Amatir masih bisa disokong oleh APBD. Ya, tapi setelah melonjak ke tingkat divisi utama itu kan udah semi proporsional, tidak bisa APBD lagi karena terbentuk regulasi. Nah, jadi pada saat seperti yang Bang Putra bilang, ya kita siapa sih sebenarnya menginisiasi ini PSGL ini? Itu pada saat itu tahun 2008 adalah ada seorang tokoh yang kebetulan berposisi sebagai sekretaris daerah. Sekretaris daerah Kabupaten Geluas. Yang bernama Bapak Abu Bakar Jasdi. Itu beliau itu sangat memang betul-betul maniak bola, gila luar biasa. Saya aplaus buat dia. Pemain bola nggak sih beliau kok? Dia bukan pemain bola. Bukan pemain bola. Bukan pemain bola, tapi kecintaan terhadap bola sangat luar biasa. Ya, itu pada saat itu dia menginisiasi sampai-sampai itu saya dengar info itu stadion itu berkat kerja keras dia. Gimana caranya dia itu PSGL itu punya home base dulu. Punya home base ya, dan kita kalau ingin jadi di sepak bola itu kan harus punya rumah dulu. Benar. Itu ya minimal stadion kan. Ya itu dulu. Jadi Itu di zaman beliau lah ya. zaman beliau Dibangun ya. ya dibangun. Berarti kalau kita hitung 2000, 2008, 9, 10 periode pertama bupati terpilih lah itu ya. Ya, dan pada masa 2008 itu kita belum bisa gunakan stadion. Karena masih tahap proses pembangunan. Kita pakai kemarin itu di 2009 ya, Coach. 2009. Ya, karena kita waktu itu 2008 kita belum home. Oh, belum. Belum, kita masih dibagi zona ya. Oh, dibagi zona. Jadi kita main kemarin tuh di zona tengah ya, Coach. Zona tengah dan zona timur kemarin tuh. Jadi kita bermain di Aceh Tengah, habis itu kita bermain di Langsa pada saat itu. Karena kita belum punya home base. Nah, jadi pada tahun 2009 kita juga di divisi 2 itu kita pakai pinjam stadionnya. Pinjam stadion. Pinjam stadion di Kuta Cani, Stadion Haji Sani. Ada. Di Kota Cani Aceh ya. Tenggara, ya. Tenggara. Nah, tapi Kota Cani nggak nyampe level divisi utama kayaknya. Belum pernah ya, belum pernah nyampe Bang. Nah, ini Bang menariknya kan gini nih. Tadi kan Abang bilang nih ada home away ya. Kemudian tadi kita cerita sumber dananya kan APBD. Benar. Nah, itu banyak sekali ya berarti pakai dananya. Nah, sebenarnya dananya emang gimana sih Bang? Sharing atau murni APBD? Nunggak nggak sih sebenarnya Kabupaten Geluas dulu Bang Putra ceritanya? Tapi kalau mau detail urusan dana itu kami kan porsi kami di saat itu kan pemain. Itu memang hak mutlaknya itu di manajemennya ya. Kami tidak, karena itu kalau sikap profesional itu di sepak bola itu manajemen itu sama pemain itu tidak bisa dicampuri itu. Tugas kami yang saat ini mungkin jadi pelatih ada manajemen itu tidak bisa dicampuri karena teknis di lapangan kami lebih tahu. Nah, kembali pertanyaan seperti yang Bang Putra sampaikan, kalau untuk dana itu mungkin kami tidak bisa menjelaskan secara detail ya. Dari Yang jelas memang itu, ya. yang jelas seperti yang disampaikan Coach Irul tadi bahwa itu memang sokongan dana dari Pemda. Saat itu juga manajernya Pak Jakaria ya. Mungkin Pak hari Jakaria. ini jadi SPU ya? Kadis PUPR ya. Oh, dulunya sempat ini ya, Sempat manajer PSGL ya? Jadi manajer ya, manajer sepak bola PSGL beliau dan yang membantu terus proses ini ya, proses mungkin hubungan dari Pemdanya, ya popernya ya, dari Pemda ke pemainnya. Jadi kalau untuk dana itu kami memang tidak tahu. Yang jelas kami di saat itu bertugas untuk
membela Gayo Luwos, bermain sepak bola, udah itu aja sih. Sesimpel itu sebenarnya. Karena di saat itu memang pemainnya. Cuman kalau untuk yang enggak, yang apa mungkin itu. Tapi kemarin tuh kita nggak ada bermasalah dengan itu ya. Oh tidak. Saat itu memang semua berjalan. Lancar ya? Berarti Iya. benar-benar profesional ini. Benar. PSGL yang beberapa tahun yang lalu itu Iya, ya? benar. Luar biasa kali Bang. Sebagai pemain hanya kan butuh kita makan disediain. Ya, semua habis itu ada termasuk di situ salary kita terima dan tidak pernah menunggak ya. Enggak pernah. Itu enggak pernah. Bahkan di saat memang sudah tanggalnya ada, manajemen itu uang nggak ada mengusahakan bagaimana caranya uang dapat supaya pemain terbayar. Sampai sebegitunya mereka jaga semangat pemain itu untuk membela Gayo Luwos. Jadi kenapa mungkin terhenti terus-terusan itu tadi alasannya seperti yang sampaikan Coach Sirul, mungkin ke depan itu divisi utama itu tidak bisa menganggarkan APBD, dia harus minimal mempunyai PT perusahaan ya, profesional yang klub lah ya. Ya, yang hari ini kita lihat kan tim-tim profesional itu kan punya perusahaan sendiri, sponsor sendiri. Sponsorship. Bang, ya, orang yang pernah bermain di PSGL, mantan pemain PSGL tuh ada nggak sih sekarang yang masih aktif Bang? Atau siapa sih ikonnya yang lebih besar namanya begitu keluar dari PSGL? Ada nggak Bang? Lokal ya? Yang lokal atau yang boleh luar? Yang lokal, boleh yang enggak. Yang lokal siapa sih yang keluar dari PSGL bermain di klub profesional lain? Kemudian yang nggak lokal juga boleh juga di-spill Bang. Yang lokal mungkin pada saat sekarang ini belum ada. Ada kayaknya yang Selesai di PSGL. Iya. Yang awalnya dia meniti karir dari bawah itu ada. Ya, itu salah satu juga mantan anaknya pengurus, yaitu pada saat itu manajer juga ya, Ridwan Salam, yaitu asli Lokop ya, Langsa. Orang Lokop ya? Iya, namanya Fitra Ridwan. Saat ini masih aktif. Saat ini masih aktif. Ya, di liga. Beliau di mana? Sekarang di PSPS Pekanbaru ya, Coach. PSPS Ya, Pekanbaru. tapi beliau juga pernah main di Persija, Persik Kediri, itu udah melalang buana dia. Nah, itu sempat main di Gayo Luwos ya? Sempat main di sini ya? Ya, meniti karir aja, meniti karir awalnya. Kalau pelatih-pelatih Bang, pelatih-pelatih yang nasional lah pernah datang kemari. Sebenarnya sini pelatihnya lokal atau pelatih nasional Bang? Oh, pada saat itu pernah bergantian pelatih juga ya. Ya, dulu dari Gayo Luwos SDM-nya belum ada untuk di level pelatih, belum ada pada saat itu. Jadi kita harus impor pelatih itu dari luar. Ya, misalnya dari Aceh, habis itu dari Sumatera Utara, Medan, ya seputar itu. Baik Bang, nah ini berbagi pengalaman nih Bang, buat anak-anak kita nih, penerus PSGL nih. Bang, coba dikasih satu event yang paling menyenangkan nih Bang, ganti-gantian nih Bang Irul duluan boleh, Bang Putra juga boleh. Paling menyenangkan lah waktu bermain di PSGL Bang. Ya, oke. Kalau saya pribadi, ya kita dari awal juga mengenal cinta dengan bola. Jadi kita itu senang gitu. Ya senangnya itu kita dapat ilmu yang satu ya. Nah, dapat ilmu ya, kita bagaimana bermain bola dengan benar. Yang kedua, kita memang banyak travel jadinya. Jalan-jalan ya. Ini asik juga nih buat anak-anak ya kan. Mana sih di daerah sana, gimana cara bermain bolanya di daerah sini. Ya, jadi kita teman kita jadi banyak gitu. Benar itu salah juga sih Bang ya. Kita jadi teman jadi banyak, jadi semua itu pokoknya kalau main bola itu temannya rame lah. Benar. Nah, itu di sisi senangnya. Gimana nih Bang Putra? Kalau untuk event yang paling saya ingat itu prestasi PSGL 2018 itu ada 2008 itu ada 4 putaran. 4 putaran kita ada 2 putaran itu menjadi juara grup. Juara grup. Ya, juara grup dan mungkin pernah main di Sabang juga. Kita tamu loh di sana. Kita jadi juara grup. Karena kan 2008 itu kita belum ada home ya, belum ada home base di sini ya. Kemudian seperti yang disampaikan Coach Sirul tadi benar, singkat katanya gini, hobi yang terbayarkan. Benar-benar. Hobi yang terbayarkan. Kita hobi tapi dibayar Bang ya. Kita punya hobi, kita main ya kan, kita main tapi dibayar. Betul, gimana lagi coba? Nah itu dia. Benar enak kali Bang ya. Nah Bang, nah itu kan cerita pengalaman yang enak nih. Pasti punya juga lah Bang. Cerita yang gak enaknya pasti punya lah. Nah ini kita buka-bukaan aja nih Bang. Nah supaya nanti anak-anak juga tahu sih sebenarnya
enaknya apa nanti? Nggak enaknya apa nih? Nah, gimana nih Bang Irul? Yang nggak enaknya apa sih waktu bela PSGL? Ya, tapi kalau saya nggak enaknya itu cuman pada nggak enaknya sebenarnya kalau pemain itu sama. Paling nggak enak itu kalau disuruh latihan itu nggak enak. Karena kita latihan itu pagi, siang, sore ya 3 kali. Itu kan sebenarnya udah kewajiban sebenarnya Bang Irul. Iya, Cuma selebihnya itu nggak ada. Semuanya kita itu namanya seperti yang Coach bilang tadi, Coach Putra bilang tadi, kita hobi yang terbayar. Jadi kita melakukannya itu senang gitu. Jadi nggak ada beban. Sebenarnya kalau yang lain kayaknya tidak enaknya nggak ada. Lebih banyak kan enaknya lah. 90% Ya, enak tapi pada masa saat itu ya, pada masa saat itu, karena itu kebetulan itu semua baik pemerintah, baik masyarakat itu sangat support banget untuk tim kesayangan itu PSGL itu. Sebenarnya kita sangat bangga membela tim PSGL pada saat itu. Tapi kalau sekarang ini saya belum memahami kali kenapa pada saat sekarang ini seperti gimana. Tapi kalau yang pasti susahnya kalau pada saat itu sangat kecil. Lebih banyak enaknya. Lebih banyak enaknya pada saat itu. Mungkin tambahan dari Bang Putra Iya gimana, tadi Bang? tadi sempat Coach Sirul mikir yang enak, yang nggak enaknya di mana tadi ditanyain kan, bahkan tidak tersebutkan, tidak menemukan yang nggak enaknya loh. Hampir nggak ada yang nggak Iya, enaknya hampir gitu, nggak Bang. ada yang nggak enaknya ya. Kalau misalnya untuk keluhan latihan itu wajar ya. Benar. Cuman ini juga berpesan buat adik-adik yang sekarang ini ya, yang Betul. ingin mau sukses itu ya jangan pernah ngeluh di saat latihan. Karena proses itu yang akan menghasilkan prestasi. Benar. Nah di situ aja sih sebenarnya. Karena kalau kita mau nggak enaknya, saya pikir kalau untuk latihan ya itu memang keluhan pribadi ya. Betul. Kadang kita lagi nggak mood, lagi apa, terus latihannya nggak. harus dilatih ya, Coach. Ya tapi latihan tetap dijalani gitu kan, tetap Benar, dijalani. Bahkan kami sangat salut untuk pelatih-pelatih saat itu ya. Kami tidak berani melawan, bahkan sedikit pun kami tidak mau, tidak pernah tidak mematuhi aturan-aturannya. Bukan hanya di dalam lapangan ya, di luar pun kami bahkan segan sama pelatih-pelatih seperti yang dulu menangani kami ya. Kita juga berharap memang buat adik-adik yang hari ini jadi pemain bola itu pelatih itu nomor 1 loh. Ya, dia harus kita hormati, dia yang memberikan ilmu ya kan. Bukan kami porsinya sebagai pelatih ya, karena ini pengalaman kami. Maka dari pengalaman kami lahir, kami berinisiasi untuk mendirikan sekolah sepak bola seperti itu. Benar sih ya, sahabat ruang ya. Jadi kalau kita lihat kehidupan Ronaldo dan Messi itu orang tahu cuman beli mobilnya aja, tapi orang nggak tahu makanannya pun nggak sembarangan, tidurnya nggak sembarangan, pola latihannya gila-gilaan gitu ya, Coach Sirul ya, Bang Putra ya. Nah, tapi itu rupanya bukan menjadi yang nggak enaknya di dalam sepak bola ya, Bang ya. Nah, sebenarnya itulah yang memicu untuk jadi enaknya gitu, sahabat ruang. Nah, Bang Irul, jadi kan ini Geluas nih udah sampai divisi utama, udah pastilah kita punya home juga, udah pastilah punya fanbase lah. Nah, ada nggak sih sebenarnya fanbase-nya Geluas ini seperti Ayam Kinantan lah di Medan atau Bonek gitu? Punya nggak sih Bang sebenarnya? Pada hari itu punya. Kita punya namanya itu GL Mania. GL Mania. Mania. Ya, Geluas Mania. Pada hari itu kita punya pada saat kita divisi utama kemarin itu sangat antusias sih semua. Masyarakat dukung ya. Masyarakat sangat luar biasa dukung. Jadi kita kalau main di PSG itu serasa bintang gitu, padahal mungkin Geluas itu masih kecil dulu ya, tapi kita udah merasa kayak pemain timnas. Kalau nggak kuat tuh kena star syndrome ya Bang ya. Gila ya Bang ya. Pernah ya Bang itu terjadi ya Bang di Geluas ya Bang ya. Benar. Kita kadang-kadang mimpi itu bisa jumpa dengan pemain-pemain levelnya timnas, seperti Mukti Ali Raja pernah kemarin dulu ya. Ya, itu kan legendnya kiper timnas Indonesia. Ya. Gila ya Bang ya. Berarti Geluas ya pernah seperti itu ya Bang ya. Luar biasa. Nah Bang, ini kan apa ya? Kalau kita lihat sejarah kan sebenarnya ini nggak dimiliki loh oleh Kota Sebul Salam, Aceh Selatan. Bang, saya besar di sana nggak pernah nemu itu Bang. Kegilaan sepak bola dan mereka punya gitu loh Bang. Nah inilah Stadion Seribu Bukit ya. Ini kan saksi ya Bang ya. Bahwasanya pernah gitu loh Bang. Nah kawan abang tanding dulu Bang. Persis Solo sama Persebaya itu sekarang main Bang di Liga 1 loh Bang. Liga utamanya itu liga yang paling top lah. Kan gitu ya. Nah malah pemain-pemainnya Bang bisa bela timnas nasional Bang. Nasional Indonesia tuh. Iya kan Bang?
2025 Bang. PSGL kemana sih Bang? Nah, pada itu makanya saya bilang kemarin itu yang sedikit ya kita cerita, kita harus di sepak bola itu semua harus saling support. Itu dia. Kita nggak bisa berjalan sendiri atau pemainnya aja berjalan tapi tidak ada dukungan oleh masyarakat. Kita nggak bisa jalan. Atau masyarakat aja yang dukung tapi pemain nggak ada, itu sama saja nggak bisa. Jadi kita bagaimana untuk saat sekarang ini gimana menciptakan itu sinkronisasi antara pihak yang berhubungan dengan sepak bola, termasuk di situ adalah manajemen, di situ ada pelatih, ada pemain, di situ ada masyarakat, pemerintah dukung. Itu harus sinkronis. Sementara ini yang sekarang ini saat kita lihat ini, inilah udah mulai menghilang, udah menghilang. Jadi kita nggak tahu nih ke depan ini seperti gimana. Ya, mungkin mudah-mudahan lah dengan setelah kita pencapaian kita yang luar biasa pada saat itu, mungkin itu harapan kami ya bisa terulang kembali. Jadi Gayluas ini, ya jujur, Gayluas ini dikenal karena sepak bola sebenarnya. Kalau di daerah Jawa, mereka kenal PSGL, Gayluas, tapi mereka nggak tahu letak di mana gitu. Ya kan? Nah, jadi kan salah satu sepak bola itu adalah salah satu untuk bisa mempromosikan daerah itu ke daerah luar. Benar. Nah Bang, ketuanya siapa sih Bang sekarang PSGL Bang? Bang Putra? Sekarang ini ya, Adi Resam ya. Pak Adi Resam Bang? Iya, sekarang Pak Adi ini Resam? kalau untuk PSGL Adi Resam. Ketua PSGL kita? Iya, mungkin baru ya, baru ini untuk ah. periode baru hari ini ya. Mungkin ya seperti yang disampaikan Kusiro lagi, sedikit flashback dulu ke belakang, itu kita kemarin itu tertahan di PSGL itu mungkin keterbatasan dana tadi. Benar. Padahal kasta kita udah tinggi, cuman karena keterbatasan dana, tidak ada perusahaan pribadi, dia harus tidak boleh lagi dana APBD, maka kemarin itu stop, karena itu salah satunya. Kemudian kalau untuk ikut kembali ya seperti yang disampaikan Kusirul tadi, kita juga berharap selaku pemain ya, yang pemain yang awal, yang pemain yang mencetus loh, bayangkan aja loh, Kusirul sampai 4 tahunnya itu satu kastanya setiap tahun itu meningkat ya. Kalau saya mungkin masih 2 tahun ya, 2 tahun saya berkiprah di PSGL. Cuman hari ini memang PSGL kita bukan hanya kita di sini, tentunya Bang Putra sendiri mungkin atau masyarakat lain yang di luar sana tentunya sangat rindu, sangat rindu dengan suasana stadion, sampai merinding loh. Saya merinding kok menceritakan itu. Penuh stadionnya, ya penuh stadionnya menonton kita yang bermain membela Gayluas. Membela Gayluas, benar prestasi atau kita ingin mengharumkan Gayluas itu kan salah satunya dari bidang olahraga. Mungkin hari ini kami sebagai pelatih ingin mengharumkan nama Gayluas juga dari bidang olahraganya. Makanya kami berinisiatif untuk membuat sekolah sepak bola gitu. Akademi itu ya Bang ya? Akademi itu. Nah ini Pak Adi Resam ya Bang ketuanya ya Bang? Ya saat ini PSGL Pak Adi Resam ya. Adi Resam. Pak Adi, hadir dong Pak ke ruang publik di ruang Galus Pak. Kita kasih tahu dong Pak sama anak Gayluas. Sebenarnya PSGL kita mau kemana sih Pak? Nah nih Bang, PSGL kan udah nggak main nih Bang di kasta tertinggi lah, ya kan? Nah apakah mengubur cita-cita anak Gayluas nih Bang untuk bisa membela tim nasional? Ini kan dengar nih ya, orang Abang kan nih selaku ex PSGL nih, mau menjaga nih ya cita-cita anak-anak Gayluas dengan membuka SSB atau akademi bola, benar nggak sih Bang? Ya, jadi berangkat dari sana lah ya, berangkat dari sebagai pemain. Habis itu kami belajar, setelah itu tidak lagi bermain secara profesional, kami meniti karir di dunia pelatihan. Jadi berangkat dari situ. Jadi pada masa saat 2008 itu pemain lokal itu sangat sedikit karena mungkin ketidaktahuan bagaimana sih sebenarnya meniti karir di sepak bola itu bisa merubah kehidupan. Ya, tapi pada saat sekarang ini kita udah banyak melihat, jadi orang udah banyak mengerti melalui sepak bola itu sebenarnya bisa merubah kehidupan. Jadi berawal dari sana kami meniti karir sebagai pelatih, gimana sih menciptakan
pemain lokal itu khususnya Gai Luas ini bisa bermain di level nasional. Ya, jangan lagi kita memakai tenaga yang non lokal. Lokal gitu ya. Kita ciptakan gimana sebanyak mungkin. Kita bukan tidak ada pemain. Ya, di Gai Luas bukan kekurangan pemain. Banyak ya. Banyak bibit. Banyak talentanya, Bang. Tapi apa permasalahannya? Permasalahannya pelatih. Pelatih ya, Bang. Pelatih di Gai Luas sangat sedikit masih pelatih. Sementara bibit banyak. Gitu ya, Bang. Jadi anak-anak nggak tahu mau kemana nih. Dia melatihan bola sama siapa? Sekarang pelatih bola tidak bisa asal-asalan kamu berdiri di situ kamu bisa melatih, nggak bisa. Betul. Kamu harus Lisensi lah, berlisensi. Bang. Nah, Bang, akademinya dikasih nama apa sih, Bang? Saat ini sekolah sepak bola kita itu sekolah sepak bola Persikota. Persikota Ya, namanya. Bang. Persikota itu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Sekitar Kota Blangkejeren ya. Persikota Blangkejeren, Oh, Persatuan Sepak Bola Sekitar Kota Blangkejeren. oh, namanya itu ya, Bang ya? Karena awalnya itu juga seperti yang sama Kusiro itu berangkat dari tim ya, dari klub ya, dari klub Tarkam ya, dari klub Tarkam. Oh, Kemudian iya, untuk awal mulai administrasi gitu. ya, untuk administrasi kita rubah ke profesionalannya menjadi menjadi klub ya, menjadi klub amatir binaan PSSI, binaan Asprop Provinsi. Jadi kalau dibilang saat ini Persikota yang kami bidangi, yang kami urus ini setara sebenarnya sama PSGL yang kita cerita tadi. Setara dia kalau di tingkat Aspropnya. Klub kecil lah, kira-kira gitu ya, Bang? Ya klub kecil ya, tapi belum berkiprah di liga ya, liga amatir belum berkiprah. Bisa jadi mungkin ke depan ya, kalau ada donatur, kalau ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan klub kita itu bisa main di liga amatir nantinya. Bisa juga berbarengan dengan PSGL mungkin seperti itu kan. Kemudian kalau terkait dengan harapan tadi di awal bertanya memupus harapan pemain lokal enggak sih? Enggak. Sepak bola itu tidak ada pernah hentinya. Sepak bola tidak ada pernah hentinya. Kita lihat dari zaman tahun berapa ya sampai kita belum lahir pun sebenarnya sepak bola itu sudah dikenal. Dan terus meningkat, terus meningkat. Hari ini anak-anak Gai Luas banyak sekali bakat sepak bola. Makanya seperti yang disampaikan Kusirul, kami mendirikan SSB ini, bahkan kami ingin banyak SSB yang didirikan di kecamatan. Di kecamatan-kecamatan supaya apa? Supaya ada sedikit dalam tanda kutip ya, persaingan positif biar banyak jam tanding anak-anak. Kami kewalahan hari ini SSB yang kami dirikan ini lawan tandingnya nggak ada loh Bang Putra. Lawan tandingnya nggak ada. Makanya kami harus melihat, melirik, mencari informasi di provinsi lain, bahkan di kabupaten lain itu harus kami cari nih, bagaimana caranya kami bisa ikut bertanding, berpartisipasi di kompetisi-kompetisi yang dibuat oleh daerah lain. Kenapa? Karena memang di sini SSB-nya belum banyak, di Gai Luas SSB banyak. Kalau misalnya di kecamatan itu dibentuk SSB, di sini kan ada 11 kecamatan ya, 11 kecamatan, minimal 1 aja atau 2 aja, maka SSB ini menjadi wadah pemain lokal yang akan membela Gai Luas. Baik itu menjadi pemain, pelatih bahkan dan lainnya yang berperan untuk memajukan Gai Luas itu sendiri. Gitu mungkin. Jadi sepak bola itu nggak ada matinya menurut saya. Dan berarti ini serius ya Bang ya? Iya. Nah, arahnya sih Bang, ke depannya sebenarnya mau diapain sih Akademi Persikota ini? Mau dijadiin apa sih nantinya? Buka akademi kah atau SSB aja? Ini SSB ini kan kelasnya sebenarnya nih macam sekolah awal lah ini ya. Masih pendidikan. Nah, gimana Bang Persikota? Oke, terima kasih Coach Sirol. Terima kasih Bang Putra. Sedikit saya jelaskan ya. Saat ini kami mendirikan sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola ya, SSB ya. SSB beda dengan akademi. Ya, beda akademi. Karena akademi itu satu tingkat di atasnya. Sekolah sepak bola ini masih di pengetahuan dasar tentang sepak bola. Namun kalau udah akademi itu sudah bermain ke pengembangan sepak bolanya itu sendiri. Baik itu pengembangan administrasi tentunya yang dikelola, ataupun pengembangan pemain sepak bolanya itu sendiri. Jadi SSB itu pengenalan sepak bola. Tapi hari ini kita yang sudah mendirikan SSB kurang lebih 4 tahun ya Coach ya. 4 tahun kami sudah berdirikan SSB. Kita sudah siap untuk ke akademinya. Cuman dengan catatan kita harus butuh tentunya modal yang sangat besar. Karena kita harus menyediakan home base juga. Bahkan akademi itu dia sudah seperti diasramakan Bang Putra. Jadi kita betul-betul udah ke sekolah bener-beneran lah ya, itu ya. Sekolah beneran. Kita nanti ini bukan nggak mungkin Bang kan. Siapa tahu ada yang melihat nanti kan. Benar nih. Menjumpain kita ya, menjumpain kita donatur atau ya membuat yayasan sendiri, kita siap. Kita siap menjadi pelaku
yang siap menjadi owner atau yayasannya, Bang Putra sendiri mungkin bisa nanti. Ya benar nih sahabat ruang. Tuh. Itu nanti Bang kita jadikan akademi ya, kita seperti asrama kan. Kita kemudian sekolah di situ, sekolah sepak bola, sekolah formalnya nggak terganggu Bang. Dari pagi sampai siang dia sekolah formal, siang sampai sore itu kita akan latihan sepak bola terus. Ya latihan sepak bola terus supaya apa Bang? Supaya memang fokus. Hari ini kan masih terbelah ya, anak-anak misalnya fokus, karena prestasi anak-anak itu kita lihat kalau untuk potensinya itu dari umur 7 ya sampai 9 itu kita tahu potensinya, kesukaannya itu apa. Kalau dia nggak main bola kita nggak bisa paksakan Bang. Tapi di saat dia sudah siap ikut di akademi dan masuk akademi, maka berarti dia siap menjadi pemain bola sepak bola profesional. Itu kuncinya. Jadi hari ini memang sekolah sepak bola kita masih di tingkat pengetahuan pengenalan sepak bola ya, karena di SSB namanya sekolah sepak bola. Bukan tidak mungkin ke depan kita akan membuat perencanaan yang matang, kita akan menaikkan level lagi ke akademi Bang. Dan intinya apa? Tadi kita kembali ke cerita tadi, kita bisa melahirkan pemain lokal. Pemain lokal yang akan membela Gayo Luwes dan bisa bersaing di tingkat nasional. Nah, ini, bahkan bukan tidak mungkin ke luar negeri pun bisa Bang. Ini tujuan mulianya nih sahabat ruang ya. Nah, ini kan Abang bilang tadi udah 4 tahun nih Bang. Ya, udah. Kemudian nih banyak nih pemain gitu ya, pelatih yang nggak ada. Nah Persikota punya berapa murid Bang sekarang? Punya nggak muridnya? Yang SSB saat ini kurang lebih berkisar antara 50 sampai 60. 50 sampai 60 orang. Ini udah ada ya? Iya, udah karena kita udah itu kelompok usia ya. Itu udah kelompok ada usia. 7 sampai 9, 7 sampai 9, ada 10 sampai 12, bahkan ada yang 13 ya, tapi kita masih gabungkan di tingkat umur 10 sampai 12. Dan hari ini kita akan kemungkinan ke depan kita akan pisahkan lagi ya Coach ya. Yang kategori umurnya ya, yang 7 sampai 9, 10 sampai 12, kemudian 13 15. Ya, 15 ke depan juga mungkin mesti jadi 17 sampai bahkan seniornya. Itu yang akan kita godok nanti ke depan itu. Bang ini kan muridnya udah lebih dari 10 lah. Nah, Abang punya berapa staf sih Bang pelatihannya? Oh ya, untuk staf pelatih kita memiliki 5 tenaga. 5 staf pelatih ya? Lisensi loh. Itu udah lisensi? Ya, 5 ya. Ini benar-benar ya berarti ya? Benar ya, benar. Nah, Abang sebutin nggak sih Bang? Abang lisensinya benar nggak sih? Oke, mungkin di sini saya akan bisa tunjukkan. Ini maaf nih Bang Irul ya. Soalnya kan sekarang ini gini nih Bang Putra. Iya, Ini gimana? lagi viral-viralnya yang palsu-palsu gitu ya kan? Ya kan sama orang. Nah ini bener nggak gitu loh? Ini Abang mau bangun SSB Bang, akademi loh gitu. Nah gimana kita orang tua mau nitipin anaknya Bang? Kalau gurunya nggak berlisensi, bener nggak Bang? Betul. Nah ini sorry nih Bang, Abang bisa tunjukin nggak sih sebenarnya lisensinya? Di sini bisa saya tunjukkan lisensi yang sudah saya ambil. Ini berat juga nih ngambil lisensi ini, Gus. Boleh dilihat nggak tuh? Boleh. Ini Itu di awal ya? Di lesson ya. Ini Abang ya Khairul ya. Iya, Ini gitu. lisensi D ya. Iya. Ini yang awal ya. Awal. Nah ini sahabat ruang. 16. Ini Bang Irul lisensi D-nya ini nih. Ini boleh dicek lah ya besok. Ini asli apa enggak sih? Ini soalnya lagi viral aja. Ada nomornya tuh, ada nomornya ya. Ini D ini ya. Kemudian Bang, ada lisensi ini lagi. Ada C pada tahun 2018. Ini Bang udah naik jenjang ya. Udah naik. Iya. Ini C. C. Nah ini C nih. C kalau kita baca sih ini coaching sertifikat nih Khairul. Ini AFC loh Bang. FC itu ya. Ini FC ya. Iya. Tangani oleh Presiden AFC langsung. Gila nih sahabat ruang. Logonya nih gila loh. Ini asli nih ya Bang ya. Ya asli loh, itu silakan cek. Ini bisa dicek nih sahabat ruang. Ini asli loh, bukan aspal-aspal. Nah, di C nih. Kemudian Bang. Kemudian pada tahun 2023 kita naikkan kembali mantu sekolah kursusnya untuk B license. Ini B-nya Bang. Nah ini sahabat ruang. Ini yang mau nitipin anaknya nih. Ya. Karena kan mereka tadi ngomong akademi tuh. Berarti stafnya harus lisensi lah Bang. Harus. Nah ini Coach Irul itu lisensinya B loh. Ini nggak murah sih ya kan Bang? Ini gila ya Bang ya ini ya. Bisa di-searching. Ini kalau sahabat ruang lihat ya. Ini nanti bisa di zoom ya. Ini presidennya Erick Thohir loh. Udah taken di sini. Nah, ini kalau kita lihat technical directornya, gila. Ini Indra Syafri coy. Kemudian nih generalnya nih ya, si Yunus Musri ya. Gila nih asli nih sahabat ruang nih buat yang mau nitipin anaknya ke SSB Persikota, gila nih terjamin gitu loh. Nah, ini kan Abang nih Bang. Tadi Abang kan punya 5 ya. Nah, Bang Putra juga masuk nih. Ya, termasuk. Nah, Bang Putra dan yang lain Bang, lisensinya
Dan di situ kita punya tenaga, ada Coach Putra, ya, Coach Dede, habis itu ada Coach Teguh, Coach Coach Teguh. Armada. Heeh. Nah, jadi Coach Armada, Coach Dede, Coach Teguh, Hmm. itu kemarin barusan 2025 ya. 2025. Di bulan 2 kemarin Ya, itu bulan Februari. baru selesai menyelesaikan khusus lisensi D-nya Lisensi D-nya. di Akademi Kuarta Medan. Itu yang ngeluarin siapa sih nanti, Bang? Gimana? Itu yang ngeluarin siapa nanti lisensinya? Yang ngeluarin nanti tetap itu yang ditangani oleh Ketua PSSI hari Ketua PSSI ya? Memang resmi ya, Bang, ini ya? Iya. Bener-beneran ya? Nah gitu loh, sahabat ruang, ini bener-beneran. Nih kepala head scout-nya, nih Bang Irul udah lisensi B, kemudian yang lain nih lisensinya D. Nanti ada Kus Putra juga D dia, D-nya kemarin itu 2016. Sama sama Coach Sirul. sama ya, Bang D-nya. Putra ya? Kebetulan kemarin itu saya ada rezeki, saya coba menaikkan lagi level kepelatihannya. Mungkin ini sebentar lagi nih Kus Putra nih Mau pelatihan lagi nih, Bang? Insya Allah, doain. di tanggal 14 ini ada juga dia akan mengambil sea lesson Itu di mana, Bang? Di mana, Bang, ngambilnya, Bang? di Medan juga. Ya. Mudah-mudahan kita doain aja lah supaya nanti ini SSB ini supaya staf kepelatihannya terus anak-anak bisa kualitas juga. Jadi kita menjaga itu. Jadi kita nggak salah berdiri pelatih asal ngomong di pinggir lapangan lari. Tapi kami nggak ada ilmu ya, nggak mungkin. Betul sih. Ya untuk D-nya mungkin sama ya sama Coach Sirul nih ya punya saya ya. Ini sama Ya, ya. sama untuk ya, Bang. D-nya Ini ya, punya Abang Coach Sirul. serentak ngambil ini ya sama Ya, Bang Irul ini ya? kebetulan kemarin tuh instrukturnya Listiadi ya Coach ya. Coach Listiadi itu Coach ini juga Coach timnas, pernah di timnas dia nasional. Jadi seperti yang disampaikan Coach Sirul tadi, hari ini mungkin di bulan ini mohon doanya ya, di tanggal 14 itu saya akan menimba ilmu lagi Iya. di C-nya. Di C ya, ini ambil C ya. Di C-nya nih. Ini luar biasa ya, bener ya, Bang ya. Hmm. Ini sahabat ruang ini benar-benar serius loh. Nah, orang yang ngelakuin ini semua itu ngambil lisensinya nggak murah, sahabat ruang. Dan ini semua dikerjakan untuk cita-cita anak Gailos lah, Bang ya. Gitu ya. Kita sekolah memang kita mandiri nih. Bang Ini Putra yang mandiri, mandiri belum. Ya, Ini- kita mandiri. Ini, Karena ini jujur itulah, Bang ya Irul. jujur. Kita gimana untuk meningkatkan kualitas anak lokal kita. Iya. Kayak gila. Ya. Jadi kita terpanggilnya itu untuk melatih ini sebenarnya kita ingin merubah yang dulu. Ya, merubah yang dulu. Waktu itu PSG itu sedikit-sedikit harus dari luar. Ya gimana dari luar? Pemain kita nggak bisa nggak berlatih. Benar. Nih, jadi kan namanya owner ya. Di situ kan ada manajemen. Owner itu kan tahunya cuma bola itu menang hasil. Benar. Ya, kita nggak siap main lokal kita loh. Kita sedih pada saat itu. 40 pemain lokal yang duitnya kita punya, tapi 60 ya. dari luar. Ih, sayang ya. Jadi dari situ gimana caranya nanti PSGL bahkan atau untuk Gailuas sepak bola itu dinominasi oleh pemain lokal. Iya benar. Jadi kita bagaimana caranya? Iya. Ya kita harus melatih adik-adik kita, anak-anak kita yang mulai dari sekarang. Ngedidik dari kecil ya, Bang ya. Supaya dia bisa bersaing nanti untuk menjaga Gailuas dengan level-level luar daerah bahkan nasional. Itulah alasan dasar kita untuk mendirikan sekolah sepak bola ini. Nah, Bang, Sampai sekolah sendiri, biayanya sendiri juga. Sendiri semua ya, Bang ya. Nah, Bang, tadi kan Abang cerita nih. Heeh. Bang tadi membagi ya. Ya. Umurnya tuh kan masih muda kali sih, Bang. Benar? Dari 7 tahunan ya tadi ya. Iya. Nah, ini apa enggak gila, Bang, melatih anak 7 tahun, Bang? Itu Ini tantangan polanya sih gimana? sebenarnya. Itu polanya gimana sih, Bang? Di Persikota polanya gimana sih? Iya, itu sebenarnya tantangan ya. Hari ini kalau kita menghadirkan Coach Teguh di sini ya banyak pengalaman Coach yang Teguh nih dialami ya. Banyak pengalaman yang dia alami. Cuman cerita sedikit apa yang dia alami itu disampaikan ke kita karena kita harus ada evaluasi setiap bulan. Di kepelatihan itu kita ada evaluasi setiap bulan bagaimana kekurangan, bagaimana kelebihan, bagaimana potensi yang akan dikembangkannya. Tantangannya sebenarnya sih berat, tapi bagi kami itu sudah tidak berat, Bang Putra. Itu sudah asik, sudah asik Asik gitu ya, kan, sudah asik. Kenapa? Mungkin tadi berangkat dari awal, tadi kita sebagai pemain loh. Di awal itu kita sebagai pemain, hari ini kita sudah menjadi staf kepelatihan, kita sudah merasakan asam garamnya, kita sudah merasakan bagaimana menghadapi seorang pemain, karena kita juga mantan pemain. Banyak sekali anak-anak yang di sini umur 7 tahun lah, umur 7 tahun masih pengenalan sepak bola, masih asik-asik gitu kan. Itu butuh kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang luar biasa kita harus mendidik. Bahkan di 7 sampai 9 sebenarnya kita mengenalkan sepak bola.
Kita hanya mengenalkan bagaimana inilah sepak bola, begini loh cara sepak bola, begini loh. Bukan ke tadi ke akademiknya nanti itu pengetahuan yang lebih tentang perkembangan sepak bola. Kita mengenalkan dulu dia. Bagaimana caranya umur 7 sampai 10 ini hobi bermain bola. Hobi bermain Suka dengan bola, ya. Kemudian di samping itu, kita sudah mendidik anak-anak di SSB kita itu bagaimana caranya berteman yang baik. Berteman yang baik, kemudian menjaga attitude, mendidik attitude-nya supaya berteman itu seperti ini, menghormati guru itu seperti ini, menghormati orang tua itu seperti ini. Bahkan yang hari ini kalau kita lihat anak-anak itu luar biasa dengan gadget ya. Dengan gadget, dengan HP itu bahkan sulit itu melepaskan dari situ. Tapi alhamdulillah yang anak-anaknya sudah bergabung dengan kita, orang tuanya yang melapor. Coach, alhamdulillah coach, anak-anak kita berkurang main HP-nya. Kenapa? Karena dia kan latihannya capek nih. Sore latihannya capek nih. Malam siap mandi, makan, dia udah enggan pegang HP karena capek. Bagus tidur. Tidur gitu ya. kan. Jadi tidur, dia segar dan salah satu bisa mengurangi itu sih, efek itu sebenarnya. Gitu sih. Kalau menghadapi anak-anak itu luar biasa hari ini memang kita bahkan suka dengan anak-anak yang bergabung dengan kita gitu. Kalau kita nggak latihan ini kita kangen Mas. Kangen ya kalau puasa gitu ya, karena kan puasa itu kan full libur ya. Kalau puasa biasanya bulan puasa kita full libur. Saya sering tuh sama Kus kangen lu sama anak-anak. Udah bukan nyusahin tapi ngangenin ya Bang ya. Iya. Nah, jadi Bang kan ini Bang buka akademi kan. Banyak sih Bang orang Bang nggak perlu buka sekolah ngelatih. Kenapa sih sebenarnya Bang harus SSB Bang? Bakat maksudnya Kus ya. Bakat Kan mau kali nih ya kadang-kadang di kampung-kampung kan dia latih-latih orang tapi nggak perlu SSB. Ini kenapa nggak SSB? Kenapa sih sebenarnya Bang harus SSB? Ya, oke begini. Ya jadi ya kembali lagi ke cerita awal tadi. Jadi ngapain sih kita sekolah biaya besar untuk sekolah untuk ngambil sertifikasi pelatihan? Sekarang ya kita nggak laku lagi loh. Kita cakap-cakap tapi walaupun kita mantan pemain ex timnas sekalipun, kamu harus kalau mau melatih harus ngambil sertifikasi kepelatihan. Ya, karena apa? Di situ kamu diajarkan bagaimana cara melatih, bagaimana aturan melatih, bagaimana regulasi tentang sepak bola. Ya, bukan kamu hanya disuruh lari aja, kejar bola, sepak bola, tapi kita nggak tahu ritmenya kapan harus istirahat. Jadi justru karena itulah kita mendirikan SSB ini dengan syarat juga staf pelatihnya harus berlisensi. Jadi semua itu terarah, tidak keluar dari. Ya, kita harus punya wadah gitu Bang ya. Harus jelas gitu ya. Jadi ini berarti kurikulum pun diatur semua nih Bang ya. Iya, di pelatihan kita ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya semua Bang ya. Kurikulumnya itu kurikulum Pilanisial. Berarti ini sampai jamnya juga diatur, hari kepelatihan juga diatur gitu nih Bang ya? Iya. Diatur semua. Sampai cara berbicara kita di dunia SSB ini seperti Coach Putra tadi bilang, kita bukan melatih sepak bola aja nih. Iya. Bukan melatih sepak bola aja. Kita melatih anak-anak itu di situ yang pertama disiplin. Habis itu dia etika, adab, ya bagaimana dia menghadapi orang tua, sama adik-adik gimana, sama abang-abang gimana. Habis itu cara berbicara juga kita ajarkan di situ. Ya, jadi kalau pelatih yang tidak berlisensi dan itu dia tidak akan dapat. Apa sih sebenarnya tujuan itu, goalsnya itu kemana? Maka itu di SSB Persikota ini kita selalu sharing dengan sama coach, apapun ceritanya kamu harus ambil sertifikat pelatihan. Alhamdulillah sudah semua pelatihan memiliki sertifikat walaupun baru sampai di lesson yang minimalnya. Tapi semuanya sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat semua. Sudah ilegal. Sudah legal. Sudah legal semua nih Bang ya, udah jelas lah gitu ya. Ada lagi dikasih tuntut. Ya, ibaratnya kamu Bang Putra mau berkendara nih. Iya. Ya kan? Bang Putra bisa berkendara, Bang bisa Putra gitu ya. Bawa sepeda motor bisa. Tapi pas ditilang sama polisi, SIM Bapak ada nggak? Buktinya nggak ada gitu ya, buktinya nggak ada gitu loh ya. Ini bisa ngelatihnya apa sih buktinya gitu ya? Bukti kamu sama, jadi kan sama aja kita ngomong keluar segala macam, tapi pas ditanya nggak bisa jawab. Benar. Bang, ini kan tadi udah jalan ya, udah berapa tahun ya Bang? Fasilitas apa sih Bang yang punya dimiliki Persikota Bang? Mungkin bisa dikasih lihat nih sama sahabat ruang nih ya. Kira-kira Persikota punya apa aja sih untuk
pola latihan ya. Nah, kita kan latihan nih. Ya, Apa cuma punya 2 bola aja? ya, Kan coba gitu, Bang. Mungkin bisa ditampilin apa-apa aja sih yang dimiliki oleh ini ya. Nah, ini deh. Ini ya. Ini salah satu bagian-bagian yang ada ya, yang dimiliki ya. ya yang dimiliki. Ini wajib. Ini yang wajib. Abang bisa kasih tahu nggak, Bang? Ini apa-apa aja sih, Bang? Ya, jadi kalau ini kan ini perlengkapan latihan ya. Ini perlengkapan. Perlengkapan latihan yang di gambar ujung ini adalah ini tangga agility, yaitu untuk melatih kelincahan. Nah, itu. Habis itu di sini kita lihat udah bola, udah tahu ya kita ya. Iya, bola lah yang utama ya. Jadi di sini juga ada cone ya. Ada kon ya. Ada cone juga. Di sini ada marker ya. Di sini ada gawang Gawang ya. Nah, ini digunakan juga lah untuk mengasah latihan tendangan, oper dan lain-lain lah ya gitu ya. Iya. Ini punya semua ya ini ya. Punya. Kita punya. Di Persikota itu kita punya sini. Sampai rompi-rompi juga punya ya, Bang. Rompi, Nah, kalau peluit kita nggak usah ragu lagi lah sama ruang. Masa nggak punya peluit di SSB ya, Bang ya? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ini kan kita cerita nih fasilitasnya ada nih ya. Ada. Nah, kalau untuk fasilitas latihan, Bang, anak-anak biasa latihan di mana sih, Bang? Sementara kita pakai di Stadion Seribu Bukit. Di Stadion Seribu Bukit, Bang. Seribu Bukit. Nah, Stadion Seribu Bukit itu kan punya pemerintah, Bang. Ya. Itu gimana sih, Bang, joinnya? Kita kan sementara kan kita apa ya, swasta ya bahasanya ya. Ya. Itu gimana sih, Bang? Ya, kita memang memakai lapangan karena di sini kan keterbatasan lapangan ya. Keterbatasan lapangan khususnya di Kecamatan Blangkejeren itu kalau untuk stadion yang sebenarnya memang kalau SSB ini memang minimalnya punya home base gitu kan. Tapi hari ini kita masih beranjak dari awal, kita masih belajar ya, belajar untuk membuat ini dan kita masih menumpang ya dalam ada kutip menumpang di di Stadion Seribu Bukit. Namun di lapangan yang kita pakai itu kita sudah izin ke Pemda ya. Izin ke Ya, Pemda, ke Pemda untuk kita pakai dan kita rawat. Itu tuh mungkin sebulan itu 2 Oke. kali kami potong rumput, kami bersihkan lapangannya gitu. Karena kita sudah menumpang di situ latihan. Betul. Kemudian kita rawat ya, terus itu rumputnya. Walaupun sebenarnya kalau tingkat rumput lapangan untuk stadion itu sebenarnya sudah tidak layak lagi itu. Tapi masih bisa kita pakai. Masih bisa Mungkin dipakai di sini gitu. mungkin nanti bisa diperbaiki ya. Nanti ke depan mungkin itu menjadi home base-nya PSGL bahkan nantinya ke depan itu bisa diperbaiki. Karena di awal itu siap stadion saya teringat Coach ya. Yang disebutkan tadi pemain-pemain yang timnas yang disebutkan tadi mereka takjub loh. Lihat ini ya. Iya, lihat. Stadion Seribu Bukit ya, Bang ya? Iya, lihat rumputnya itu yang kemarin kelas 2 ya, Coach ya. Itu rumput itu udah kelas 2 loh, tingkat pipa itu kelas 2 yang bagus itu. Cuman mungkin kendala dan lain sebagainya tidak terawat dan apa. Dan hari ini juga kita memakai lapangan di situ supaya ada perawatan sedikit, supaya lapangan itu masih bisa terpakai. Kita latihannya di situ. Latihan di situ. Ya, kita latihan di situ. Kita udah izin Mapemda memang. Udah izin ya, Bang. Ya. Nah, Bang, berapa kali, Bang, seminggu, Bang, latihannya? 3 kali. Rutin tuh, Bang. Ya, Itu rutin, hari-hari apa 3 aja sih, kali. Bang? Hari Rabu sore, kemudian Jumat sore, dan hari Minggu itu pagi. Dibagi nggak sih, Bang? Misalnya hari Rabu khusus latihan tendangan aja, hari Jumatnya misalnya khusus nyundul-nyundul itu nggak Tentu jatuh dong, gimana, Bang? tentu dong. Tentu. Dibagi ya, Bang ya? Iya. Itu udah ada jelas semua ya. Kurikulumnya. Kurikulumnya tadi ya. Ya, Nah gitu loh sahabat ruang. Jadi ini nggak main-main. Ini udah hampir udah kayak memang benar-benar sekolah gitu loh. Anak-anak kita berarti dibagi ya sampai harinya pun dibuat kenapa hari 3 kali seminggu, kemudian hari ini apa saja itu udah jelas semua ya, Bang ya. Ini juga udah tertera tuh. Nah ini kan udah 4 tahun, Bang. Kan udah lama lah ya. Kalau kita bilang lama, ukurannya itu kalau dibandingkan klub profesional ya belum lama juga. Tapi kalau untuk yang baru dibilang udah nggak baru juga 4 tahun ya, Bang ya. Nah, anak-anak udah pernah main kemana sih, Bang? Udah pernah tanding belum? Karena kan gini nih, Bang. Kalau tanding nih kurang nih, ini kan mental kita kan kurang juga ya, Bang. Betul. Nah, pernah Itu tadi kemana dia. sih, Bang, tandingnya anak Persikota? Ya, oke. Kemarin itu mungkin kita udah pernah mengadakan tour ya, Coach ya. Tour ke Aceh Tengah kemarin. Aceh Tengah, itu udah pernah juga. Ya. Memang ini kami lagi membuat planning juga. Kami akan membuat planning bisa tour juga lagi ke Sumatera Utara. Sumatera Medan. Utara. Mudah-mudahan ada doanya. Nah, karena memang seperti Bang Putra bilang juga, itu benar. Di dalam ilmu kepelatihan sepak bola itu, anak-anak harus memang banyak jam bertanding loh. Benar. Di sini gaya luas kita mau cari lawan sparring anak-anak tidak ada. Yang Nggak mungkin SSB. kita ya selevel sama dia ya. Benar. Nggak mungkin apalagi dia anak-anak. Dan nggak mungkin kita
sparring kan dia sama anak-anak yang tidak berlatih atau yang latihan bebas. Benar. Ya kita kan nggak berani. Ya, karena mereka kan memang nggak berlatih, jadi nggak tahu dia gimana regulasinya bermain, gimana cara bermain dengan benar, dengan regulasi lah, dia nggak tahu regulasi. Betul. Nah, nanti main hantam aja kaki. Betul. Karena dia nggak Kita sekolah bola gitu loh Bang ya. Rugi lah main sama yang kayak ini Bang ya. Takut cedera. itulah mudah-mudahan nanti ke depannya bisa Tumbuh lah ya SSB baru ya. Ya. untuk supaya bisa untuk menambah jam tanding anak-anak ke depan. Nah Bang, Cuman itu nggak tutup kemungkinan Bang Putra. Maksudnya gini, kita nggak ada di sini jam tanding, tapi kita bisa ikut nanti seperti turnamen ya kayak Danone dan lain sebagainya itu keluar itu kita bisa ikut loh Bisa ikut partisipasi. Ya. Kita partisipasi tentunya dengan dukungan orang tuanya ya. Orang tua yang kita didik itu memberikan izin ke kita karena memang kemampuan anak-anak ini bisa kita bawa keluar ya, bawa keluar. Tapi kalau untuk hasil yang luar biasa jangan tuntut hari ini. Karena ini kan proyeksi ke depan kita. Ya, Benar. proyeksi ke depan anak-anak ini harus minimal jam itu sampai 30-an 40-an ya di umur mereka ya Kus ya. Itu turnamen loh, turnamen yang Turnamen ya, Bang, diikuti ya. supaya mereka benar-benar siap. Ya benar-benar siap itu di 30 sampai 40-an turnamen yang harus mereka ikuti supaya mereka Tandingnya Jam tandingnya jam ya Bang tanding ya. ya, jam tanding. Bener ya. beda dia latihan sama bertanding. Nah, itu sedikit tadi menguras yang ke belakang tadi. Kenapa sih di luar sana nggak harus SSB kok bisa main? Nah, perbedaannya di situ. Kalau yang punya bakat alam ya bahasanya bakat alam. Di bakat alam kalau tidak diterpa dengan latihan yang sedemikian rupa, tahap ikut turnamen dia, di saat dia capek emosinya nggak terkontrol. Bener sih Bang. Emosinya nggak terkontrol. Jadi MMA lah ya. Ya, jadinya kayak memang tuh. Tapi kalau hari Bener ini sih, Bang, iya. yang kita latih itu emang kita kesampingkan yang namanya itu yang disebut tadi ya MMA atau apa ya. Betul. Jadi dia menghindari benturan, menghindari Betul, bermain, yang penting sepak bolanya. Ya, menunjukkan profesional kualitas lah ya, Bang, ya. profesionalnya. Benar. Itu sih perbedaannya mungkin yang dari luar itu. Salah satunya ya. Masih banyak sih perbedaan, nanti kita bahas lagi. Mungkin kita diundang lagi nanti. Oh iya. Bang, ini ceritanya gini nih. Ini kan berarti udah ada apa hari latihannya, udah teratur semua, badan hukum juga udah disusun, ya kan? Nah, otomatis kan kita kalau mau join ya. Nah, berapa sih Bang biaya masuk Persikota? Mana sih lebih mahal sebungkus rokok saya daripada latihan anak-anak per harinya, per kalinya ya. Nah, sebenarnya dia nih bayarnya per bulan kah, per tahun, per sekali hari kah, atau gimana sih Bang? Ya, mungkin Gus ada infonya sedikit. Mungkin untuk bergabung Ya, mungkin nanti gini Bang Putra ya, saya sedikit Kusirul izin ya, saya mewakili karena kita kan staf kepelatihan itu sekaligus manajemen. Sekaligus manajemen kita ya. Kita belum ada kantor. Ke depan kita ingin seperti itu loh Bang Putra. Kita sudah seprofesional itu. Karena kan kalau yayasan yang mengelola seperti ada yayasan yang mengelola itu kan sudah terstruktur dia. Jadi untuk saat ini kita memang masih staf pelatihan kita juga, manajemen kita juga yang semua yang ngurus ya. Ya, yang handle. Kita berharap ke depan memang ini lebih baik lagi. Jadi kalau untuk saat ini untuk biaya masuk ke SSB kita ini 100.000. 100.000 lebih uang join. Iya, lebih murah loh Bang dibanding rokok Abang yang berapa bungkus Bang beli. Gila ya. Ini kok liquidnya pot 100-200 ribuan, gila jauh ya Bang ya. Ya, 100.000 uang join. Ya, nah kalau join. uang bulanan kah harian atau tahunan? Bulanan Bang. Kalau bulanan itu kita bukan kita bebankan ya, kita emang itu untuk kebutuhan yang tadi, yang sebelumnya info tadi itu untuk kebutuhan itu juga kita lakukan. Iya, pemberian fasilitas dan lain-lain. Fasilitas dan lain itu sebesar 200.000 per bulan. 200.000 satu bulan. Iya, satu bulannya. Satu minggu 3 kali kah? 3 kali. Berarti bagi 12. Iya, 12 bagi kali pertemuan. 12 sekitar 16 ribuan. 16 ribuan? Kurang lebih 16.000 per pertemuan ya. Gila. Apa benar Bang? Enggak, karena kembali ke kita tadi loh Bang Putra. 16.000. Ya, ke kita tadi Bang Putra. Kita nih di sini terlahir dari pemain sepak bola loh. Kami di sini staf pelatih ini terlahir dari pemain sepak bola yang akan memikirkan bagaimana ya bibit Gayo Luwes asli lokal ini akan membela Gayo Luwes ke depannya. Jadi kita memang mendidik anak-anak itu emang setulus hati untuk melahirkan bakat-bakat lokal. Ya, bakat-bakat lokal yang akan membela Gayo Luwes. Itu serius nggak sih Bang? 16.000 loh Bang. Serius. Bertahan ya Bang, udah 4 tahun. Insya Allah bertahan ya. Allah itu ya kita karena ikhlas. Niat yang baik ya. Ini rekan-rekan mantan-mantan PSG yang lain bisa loh contoh. 16.000 gila. Itu kan nggak nyampe satu rokok. Ya. Sempurna nggak nyampe loh Bang. Sempurna sekarang lebih mahal ya. Lebih mahal daripada satu kali anak kita main ya. Iya. Cuma 16.000 doang.
Oke lah, kami doakan orang abang sukses selalu lah, Amin, Bang. amin, amin, amin. Nah, ini, Bang. Makasih. Jadi kan kalau kita cerita SSB akademi gitu. Nah, biasanya kan kalau kayak Barcelona dia punya akademi. Benar. Berarti Bang SSB ini dia terafiliasi dengan klub-klub profesional. Nah, bagaimana dengan Persikota, Bang? Supaya nih, Bang, sahabat satu ruang yang mau masukkan anaknya ke SSB Persikota ini sebenarnya masa depannya ada gitu loh, Bang. Kita terafiliasi nggak sih, Bang, dengan klub-klub lain, atau Abang punya kenalan nggak, Bang, sebenarnya sama klub profesional lah gitu? Punya nggak sih, Bang? Alhamdulillah ya, situlah tadi kita cerita ya, kalau kita dengan bergelut di seputaran sepak bola ini, kawan kita jadi banyak. Jadi kawan kita banyak, jadi nanti pemain-pemain yang ada berbakat, jadi kita kan bisa nampak itu, ya. Kita bisa, alhamdulillah dengan Persiraja Banda Aceh kita yang bermain di Liga 2 sekarang, kita punya kenalan juga, relasi juga, ya. Di PSMS Medan yang seputaran dekat-dekat Gayo Luasnya lah. Nah, itu kita ada, bahkan di kenalan di Jawa juga kita punya relasi. Jadi nggak ada tertutup kemungkinan apabila pemain kita ada bakat, mungkin bisa kita untuk training di sana. Di sana gitu ya, Bang, di trial lah di sana gitu ya. Iya. Nah, memang bener, Bang, ya, kalau kita nggak punya SSB nanti yang scoutingnya bingung mau cari di mana gitu ya, Bang, ya. Itu dia. Nah, kalau kita nggak terarah ya gimana nih, nggak benar main bolanya. Ya. Nah, ini sahabat ruang, anak kita kalau mau main di klub profesional didului dari sini dulu nih, dari SSB-nya Persikota punya Coach Sirwan Gus Putra. Nah, supaya tim scouting itu bisa pantau ya di situ ya. Nah, mudah-mudahan bisa trial kemudian diterima gitu ya. Tapi kita sudah Main mengirimkan, profesional, Coach, sudah mengirimkan salah satu anak SSB kita yang di Sumatera Utara ya. Oh, udah ada ya? Ya, udah. Itu siapa, Bang? Abiu ya. Abiu namanya. Abiu namanya. Orang sini kah? Ya, Kota Panjang. Ya dia aslinya Gayo, tapi domisilinya dia sangat jauh juga nih, Coach. Gus Putra ya. Sangat jauh dia dari Kecamatan Kota Panjang. Kota Panjang. Ada jarak. Tapi dengan keseriusan orang tuanya, dia latihan, wow, disiplinnya luar biasa. Ini udah main di klub luar, udah. Ya, di Sumatera Utara. Di Sumatera Di Utara. akademi, dia kita kan yang tadi ya, yang relasi kita yang disampaikan Coach Sirwan itu ada beberapa. Salah satunya Akademi Kuarta. Akademi Kuarta Ya, Medan. Akademi Kuarta Medan. Akademi Kuarta Medan yang ya. sekarang ini kalau staf pelatihnya itu mungkin yang nomor 1 di Iya, Sumatera benar-benar. Utara ya. Paham lah, kalau orang Sumatera Utara pasti tahu sih. Iya, udah tahu lah Kuarta itu ya. Berarti Jadi, anaknya Persikota Iya. udah ada yang main di sana. udah di akademi itu di U13. Gila ya, Bang. Iya. Bener-bener ya berarti ya. Mungkin akan menyusul yang lain Bang Putra. Mudah-mudahan doanya ya. Mudah-mudahan ya sahabat ruang bisa didoain, masukin dulu lah tapi anaknya, baru kita doain sama-sama. Mudah-mudahan tahu bisa main di Persiraja, PSMS, bahkan Persija. Amin, ya, amin, ya. amin, amin. Nah, Bang, ini kan kita nggak menutup cerita beasiswa dan lain-lain lah ya. Di Persikota pernah ditawarin beasiswa nggak sih, Bang, sama Pemda atau yang lain kayak BNN kayak untuk menghindari perkembangan narkoba gitu kan, sebenarnya larinya bisa ke olahraga. Pernah nggak sih, Bang, sebenarnya ditawari beasiswa? Ya ini gue sebetulnya lebih paham ya. Oke. Kusiro kalau giliran seperti itu kasih ke saya ya. Gini ya, Bang Putra ya, Bang Putra. Untuk saat ini alhamdulillah belum ada ya. Belum ya, Bang? Belum ada alhamdulillah. Cuman kami berharap ini merupakan kesempatan ya. Kami berharap kepada yang pihak yang terkait mungkin yang bisa memberikan pemahaman seperti yang disebutkan beberapa tadi oleh Bang Putra tadi. Kami menerima kok untuk seperti bantuan baik itu dari perlengkapan, bahkan ilmu pelatihan atau apa mungkin seperti edukasi ya, edukasi tentang sepak bola kami siap bekerja sama. Dan kami juga berharap, bukan kami ini ya, mohon maaf, kami hanya membuka ruang gitu ya. Kalau misalnya ada alhamdulillah, tapi kami masih bisa berjalan sendiri. Tapi kalau misalnya ada dukungan yang luar biasa mungkin dari Pemda sendiri, dari pihak terkait lainnya, itu kami sangat tentunya apresiasi ya, supaya ini lebih berkembang lagi. Benar. Itu mungkin, Bang. Nah, Bang, tadi kan Abang cerita nih ya, PSGL Persikota ini kan sebenarnya levelnya sama nih sama PSGL. Ya. Nah, tapi kan kita tahu nih, Bang, Gelos ini punya kebanggaan hijau putih loh. Benar, PSGL ya. Benar. Nah, kok seandainya nih, Bang, seandainya PSGL nih bahasanya belikah atau pinjamkah nih pemain Persikota nih. Nah, Abang kan mantan PSGL nih. Kasih nggak, Bang, kira-kira, Bang? Ya, oke ya, sudah terakhir. Kita kan kembali kita kesampingkan klubnya dulu.
Kita kesampingkan, saya kesampingkan PSGL dan Persikotanya dulu. Ya, saya mengutamakan gaya luasnya dulu. Iya. Gaya luasnya dulu. Jadi mungkin kalau saya jawab seperti ini, Bang Putra sudah ada gambaran ya ceritanya seperti apa. Benar, kalau untuk membela PSGL itu penduduk gaya luas itu berhak siapa saja. Ya. Hari ini kami sudah mendidik beberapa anak-anak ya, tapi ke depan ya, bukan hari ini Bang ya, mungkin ke depan itu bisa membela PSGL. Kami tidak akan menutup Bang. Kami tidak akan menutup pintu, hanya saja kan itu perlu administrasi ya, administrasi seperti pinjam atau kontraknya itu ada Bang. Ya, itu profesional lah gitu profesional Bang. Tidak bisa juga mencomot-comot Bang. Betul. Tidak bisa mencomot-comot juga, tetapi kita ada keprofesional karena kita hari ini kan terdaftar di Badan Hukum Bang ya. Persikota kita ada terdaftar hukum dan intinya kita tidak akan menutup kalau itu tujuannya membela gaya luas. Oke. Tuh. Gitu ya Bang. Nah Bang, padahal kalau kita lihat itu, kalau kita cerita nih gini Bang, berarti sebenarnya kan gaya luas ini punya aset ya Bang ya. Ini kalau kita misalnya mau main apa nih, kalau di sepak bola ada Porda kah atau apa namanya gitu, bukan olahraga pelajar kah? Ya. Ini sebenarnya gaya luas udah punya aset loh Bang. Ini kan bisa dicomot aja nih ya. Maksudnya dipinjam lah ya kan, kalau bahasanya tadi pinjam ya. Sebenarnya ini punya ya Bang ya. Nah ini kok nggak, kayaknya pemerintah nggak serius sih Bang. Ini dari Persikotanya aja. Gini Bang Putra ya. Kalau misalnya keseriusan itu pastinya tentunya serius lah. Serius ya. Serius. Kalau Pemda kalau untuk tingkat itu karena kan berbeda Bang. Kalau yang kita cerita tadi itu di liga. Kalau di Pora dan lain sebagainya itu masih kompetisi ini ya Kus ya. Kompetisi apa namanya tuh ya? Daerah ya. Daerah. Kalau misalnya yang tadi itu yang memang di liganya sendiri, tapi itu merupakan ajang pembuktian seorang pemain bisa ke liga tadi gitu ya. Kalau misalnya untuk mau jadi pemain Pora atau lain sebagainya, itu juga kita tidak menutup Bang. Kita tidak menutup kemungkinan, cuman tidak serta-merta dengan waktu yang singkat loh Bang. Gitu waktu singkat. Saya mencontohkan anak-anak yang hari ini kami latih, Abang jangan tagih besok Bang, Abang jangan tagih 1 tahun yang ke depan, jangan. Abang melihat insya Allah percayakan ke kami 4-5 tahun ke depan Bang. Benar. Nah itu Bang, kalau pemain bola yang kita rekrut hari ini langsung main dengan tanpa memberikan gitu kan, memberikan pengetahuan tentang sepak bola, dia bermainnya capek Bang. Kalau udah bermain capek, dia pikirannya seorang pemain bola itu nggak bisa fokus bermain. Pasti emosinya lebih cepat muncul. Benar. Ya makanya kalau memang kami memiliki, memang beberapa ya di tim senior ada yang dilatih Kusirul ya, termasuk juga binaan Persikota juga, yang hari ini masih lokal, ya, lokal kita bisa ikut berpartisipasi seperti itu dengan catatan memang yang tadi ya keprofesionalannya untuk merekrutnya. Benar. Itu Bang. Bang, kalau rumusnya kita buat gini, semakin banyak persikota yang lain, ya, semakin mudah gaya luas untuk menyerap pemainnya, bisa dipinjam untuk bukan olahraga pelajar, pon dan lain. Itu sebenarnya pas nggak rumusnya seperti itu? Benar, itu pas yang ya Bang ya. Ya. Sebenarnya tujuannya itu sih Bang ya. Ya jadi tugasnya itu gimana menciptakan pelatih itu banyak di gaya luas supaya kamu bisa nanti untuk melahirkan bibit-bibit. Jadi setelah bibitnya banyak, untuk event apa saja kita sudah ready. Benar. Ya, Kita misalnya udah contoh udah punya event pekan pelajar. Jadi kita tinggal lihat aja di SSB Persikota, misalnya SSB Polan, tingkat kelompok umurnya yang sama, kita bisa saring dari situ pemainnya. Jadi kita nggak repot lagi ke depan untuk membela gaya luas. Nah Bang, kalau kita bicara sepak bola nih Bang, pasti kita harus bicara induknya Bang. Benar. Induknya kan kita punya juga nih Bang di gaya luas. Ya PSSI gaya luas. Bang, aku mau tanya Bang, ada nggak Bang dukungan PSSI sini Bang untuk Persikota? Ya untuk di sini kan dia ada induknya itu yaitu ASKAP ya, Asosiasi Kabupaten Sepak Bola Gaya Luas ya. PSSI di sini ya sebenarnya wadahnya itu ada, cuman untuk pembinaan saya rasa masih kurang. Ya karena kan seperti Coach Putra bilang, ya jangan ditagih pemainnya itu besok. Kamu latihan hari ini, ditagihnya besok. Karena apapun itu cerita, apalagi juga sepak bola itu butuh proses. Ya, sekelas Sintayong aja ini, Bang Putra Sintayong pelatih timnas, dia ngelatih itu baru ada progres timnas itu
5 tahun loh. Padahal dia bebas malah milihkan berapa penduduk Indonesia. Dia bebas memilih pemain itu. Itu dia juga proses 5 tahun baru ada progres sedikit. Ekonomi lagi gaya luas, yang hanya pelatihnya terbatas, gimana menciptakan pemain banyak pelatih kita ini. Jadi kedepannya kita mohon juga sama-sama yang pengurus-pengurus, naskah pemerintah daerah, mari kita support, support yang hal positif lah. Gimana cara kita pengembangan usia dini untuk melahirkan kembali para bibit-bibit gaya luas yang seperti kita bilang itu bisa mencapai level Liga Nasional, kan? Sampai Persitara Jakarta Utara kemarin main ke mana gaya luas? Ya, Jakarta Utara, Persebaya. Benar. Ya, PSM Jogja juga kemarin. Dengan usaha dan kerjasama kita mungkin itu bisa kita capai. Tapi saat sekarang ini memang masih mungkin mereka dengan kesibukannya masing-masing belum bisa fokus itu. Mungkin dengan mendengarkan ini mereka bisa juga bisa bagaimana untuk langkah ke depannya supaya lebih baik lagi untuk pembinaan sepak bola gaya luas gitu. Baik, sahabat ruang Pak Ketua PSSI, mungkin bisa didengar Bang kalau kesannya Persikota supaya bisa melahirkan Persikota yang lain Bang ya. Supaya gaya luas punya stoknya lebih banyak lagi. Supaya PSGL-nya 60%-nya pemain lokal deh. Pak. Bahkan kalau bisa 100% Bang. 100% ya? Jangan lagi 60 memungkinkan dong, Bang. ya? Mungkin dong Nah, Bang. Ketua PSSI ini hidupin PSGL-nya dong. Ketua PSGL. Ini kita rindu nih untuk Macan Loser main lagi di Stadion Seribu Bukit. Nah, baik Bang. Kita udah cerita tentang akademi. Ya. Udah cerita tentang PSGL. Dengan kisahnya yang luar biasa yang mungkin dirindukan oleh anak-anak kami nih, Bang. Nah, kita lihat ke depan aja deh. Nah, ini kalau anak-anak mau masuk Persikota, ini bisa hubungi ke nomor mana Bang? Silakan bisa menghubungi kita di sini. Ini ya Bang ya. Nah baik, Ruang Galus bisa dilihat ini akademi atau masih SSB lah bahasanya. Di dasar hukumnya nih disebutkan Persikota ya benar Bang ya. Base-nya nih di Blangkejeren di Kabupaten Gaya Luas. Ini silahkan join bersama kami. Bisa menghubungi nomor yang pertama nih 0813 611 1711 nih atas nama Coach Sirul sendiri ya. Saya sendiri ini. Kemudian nih ada di 0812 6938 001 nih Coach Putra. Oke, kemudian yang ini ada 0822 6277 2827 27 atas nama Coach Teguh. Ya Bang ya, udah bener nih ya? Benar. Oke, ini SSB-nya berlisensi coach-nya, lisensinya ada B, Coach Sirul, kemudian C dan D ya Bang ya? Iya. Nah baik Bang, sebelum kita tutup nih Bang. Saya yakin Bang, ini Pak Bupati tonton. Oke, kemudian Ketua KONI tonton. Kemudian Ketua PSSI pasti tonton sih Bang. Apalagi Ketua PSGL nih Bang. Ini Macan Loser. Harapan Abang nih Bang, selaku ex PSGL yang pernah main di Divisi 2, kemudian yang sekarang ini berjibaku untuk membangkitkan sepak bola gaya luas Bang. Bisa Bang disampaikan deh Bang kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau dengar. Ya. Jadi harapan kami sebagai mantan pemain juga PSGL dan sekarang sudah melalui dunia pelatihan. Jadi harapan kita bagaimana kita menciptakan atau menumbuhkan lebih banyak pembinaan bibit-bibit gaya luas ini supaya bisa bermain di level nasional. Nah, pada saat kapan kamu baru bisa bermain di level nasional, itu melalui pentas-pentas event-event daerah ya, seperti Pora, seperti Popda, seperti Suratin, seperti
liga, ya itu sekarang ini ya Geluas berada di Liga 4, ya Liga Kasta terbawah di Liga Indonesia. Jadi melalui itulah, pentas itulah anak-anak baru bisa dilihat oleh seluruh mata nasional. Tapi anak-anak kita bagus main di Geluas, kalau kita tidak mengikuti itu, anak-anak tidak akan terpantau. Jika dia tidak terpantau, tidak akan mungkin dia bermain di level kasta tertinggi atau anak-anak ini bisa bermain di level nasional. Gimana kalau main di level nasional, pentasnya nggak ada. Ya, jadi buat kedepannya keseriusan kita untuk membangkitkan kembali ya aura sepak bola yang ada di Geluas ini, yang dulu memang kalau di Aceh ini sudah disegani ya, apalagi di daerah wilayah tengah, Geluas itu sangat ditakuti ya, sangat ditakuti. Mudah-mudahan para petinggi pejabat daerah memfasilitasi dan mendukung penuh program-program pembinaan sepak bola di Geluas ini. Harapan kami besar, semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Begitu. Baik, ada yang mau sampaikan lagi? Oke, baik, sedikit tambahan saja. Kami berharap bukan hanya di kami ya, bukan hanya ke pribadi kami. Kami berharap ada support atau dukungan dari pemerintahan daerah, mungkin dalam hal ini terkait pihak terkait. Kalau untuk urusan sepak bola itu PSSI, kan itu induk ya. Berharap kita bina dulu atau kita lahirkan dulu pelatih-pelatih yang berlisensi berkualitas supaya kita bisa melahirkan pemain-pemain yang berkualitas. Itu saja fokusnya kita. Jangan dulu kita berbicara terkait prestasi. Ya, mohon maaf saya harus sampaikan kalau prestasi kita bagus cuma bukan orang lokal. Sama aja. Kita berharap memang lokalnya dan Geluas itu harum di mata nasional itu, dari khususnya sepak bola lahir dari pemain lokal yang berkualitas. Itu saja mungkin mau kita tambahannya. Oke, Macan Lauser, salam satu ruang.